Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Lukman SPDI, salah satu guru di SD Negeri 6 Landawe, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024, angkatan kedua. Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 21000124448. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 6 Landawe di kelas 5 pada pokok materi ketika kehidupan telah berhenti dengan submateri makna hari akhir menggunakan model pembelajaran PBL. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana pada hari-hari sebelumnya. Coba ketua kelasnya dipimpin doa. Disiapkan dan dipimpin doa. Duduk yang rapi. Siap. Tangan dilipat. Baik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Mengecek kehadirannya dulu ya. Coba ketua kelas, ada teman yang tidak hadir hari ini? Siapa? Aisyah. Aisyah. Kenapa Aisyah? Sakit? Oke, untuk teman yang sakit, Aisyah ya, kita doakan sama-sama semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga bisa berkumpul bersama kita untuk mengikuti pembelajaran. Sebagaimana biasanya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita melakukan pembiasaan membaca salah satu surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Hari ini yang kita baca adalah Quran surah Al-Ikhlas ya. Oke, sama-sama kita membaca Bismillah, kemudian kita membaca surah Al-Ikhlas. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Pak Guru minta kesediaan Alganio untuk memandu teman-temannya. Silakan. Ya.
Itu tadi lagu Indonesia Raya, silakan bagiannya kembali ke tempatnya. Tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Pak Guru ingin menguji semangatnya kalian. Apakah masih bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Silakan berdiri semua. Berdiri semua, berdiri. Ya. Coba Pak Guru mau uji ya. Mana semangatnya hari ini? Bismillah. Alhamdulillah. Sekali lagi. Mana semangatnya hari ini? Bismillah. Alhamdulillah. Allah. Tangan. Ya, silakan duduk. Sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Pak Guru mau bertanya dulu. Bertanya. Rukun iman itu ada berapa? 5. Ada berapa? 5. 5 atau 6? Ada? 6. Rukun iman yang pertama apa? Yang tahu? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Apa tadi rukun iman yang kelima? Iman kepada Allah. yang kelima tadi. Hari kiamat. Pintar ini, hari kiamat. Oke. Untuk itu pada hari ini anak-anak sekalian, kita akan membahas jauh lebih dalam tentang rukun iman yang kelima. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang bab 7 ya. Bab 7, coba lihat bab 7. Ketika kehidupan telah berhenti. Submaterinya yaitu makna hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam hari akhir. Oke. Sekarang Pak Guru mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Saya Pak. Coba Aisyah. Hari kiamat. Hari Kiamat. tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Ya, hari akhir itu adalah hari kiamat. Betul ya. Hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya bumi. Bukan cuma bumi yang hancur, planet-planet juga hancur. Semuanya akan hancur. Langit akan hancur, alam semesta akan hancur. Semuanya akan hancur. Nah, itu namanya hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Itu rahasia ya. Rahasia tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi hari kiamat. Jadi makanya kita sebagai orang Islam harus mempersiapkan hari kiamat. Bagaimana caranya kita mempersiapkan? Kita rajin sholat, puasa, menurut sama orang tua. Oke, supaya kalian bisa lebih paham tentang apa itu hari akhir, apa itu hari kiamat. Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Pada saat Pak Guru tampilkan video, silakan disimak, dicatat ya. Catat yang penting-penting dari
video yang Pak Guru tampilkan. Oke? Paham? Nah, oke. Sahabat soleh, perhatikan dengan teliti gambar ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini seluruh hati akan atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk beriman yang terlibat. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya, kematian seseorang hanyalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan. Kalian, itulah tadi video tentang makna hari akhir yang sudah kalian simak dan yang sudah kalian catat poin-poin penting. Untuk selanjutnya, coba perhatikan pertanyaan yang ada di papan tulis. Pertanyaan pertama, setelah kalian menyimak video, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Yang kedua, apakah akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Oke, pertanyaan ini nantinya akan kita jawab, akan kalian jawab melalui diskusi kelompok ya. Untuk itu, Pak Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya, dua kelompok. Karena jumlahnya 10 orang, Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang. Silakan. Oke, anak-anak sekalian, setelah kalian menyimak video, kemudian kalian mencatat poin penting dari video itu, dan kalian juga sudah membentuk dua kelompok. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan kepada kalian LKPD untuk kalian diskusikan ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, di depan kalian sudah ada LKPD ya. Ya, ayo diskusi. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Berdiskusi dengan temannya, berdiskusi kelompok 2, berdiskusi dengan temannya ya. Nah, ingat ditulis nama kelompoknya sini, anggota-anggotanya ya. Nama anggotanya siapa-siapa saja, 5 orang. Silakan dikerjakan.
Kak, saya mau bertanya. Bertanya? Oke. Apa yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini ya. Nanti kamu tadi kan sudah mencatat ya. Nah, kalian tulis kesimpulan videonya, kesimpulannya. Ya. Ya, nanti dibagi saja. Kemudian ini soal B, ini kan ada soalnya. Nah, hari akhir dalam Islam disebut juga dengan, kamu cari jawabannya ya. Kelompok satu? Apa? Ya, kita tulis nama anggotanya sini ya, nama anggota kelompoknya. Oke, bagaimana kelompok dua? Coba kelompok dua lihat. Di sini ada kesimpulan video ya, kesimpulan video. Nah, nanti kamu tulis kesimpulan berdasarkan apa tadi yang kamu nonton videonya toh, tulis kesimpulannya situ yang kamu catat tadi toh. Dan bagian B ada soal 5 nomor, hari akhir dalam Islam disebut juga dengan jawabannya. Oke. Nah, begitu juga nomor 3, contoh kiamat sughra adalah, contohnya ditulis kiamat sughra apa itu. Oke, paham semua? Oke, silakan lanjut. Selanjutnya, apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian tulis di kelompoknya, hasil diskusinya akan kalian presentasikan. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Selesai ya? Tuntas. Oke, kelompok 2 selesai? Oke, alhamdulillah. Kelompok 1 selesai, kelompok 2 selesai. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 naik ke depan semuanya. Nah, silakan kelompok 1. Ya. Dibaca hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. A. Kesimpulan dari video. Kesimpulannya adalah tidak ada yang abadi selain Allah. Kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta. Iman artinya kepercayaan. Macam-macam hari kiamat, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil, dan kiamat kubra atau kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil, kiamat besar yaitu munculnya Dajjal dan matahari terbit dari barat. B. Soal 1. Hari akhir dalam Islam disebut juga dengan hari kiamat.
Pada hari akhir semua Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Oke, tidak ada. Kalau begitu, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan naik ke depan. Ya, silakan. Satu. Ya. Silakan dibaca ya. Dibaca nanti di ya. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Warahmatullahi wabarakatuh. kelompok kami. Kesimpulan dari video. Kesimpulannya yang kedua adalah matematika pasti. Bagaimana pada hari kiamat aku manusia atau ini akan datang hari kiamat. Macam-macam kiamat yaitu kiamat kubra dan kiamat kubra. Anda ketika hari kiamat menjadi berdoa. Anda ketika hari kiamat menjadi berdoa. Berbagai penggunaan tanda bahasa kiamat adalah menjadi matahari dari kiamat. Besok hari dalam Islam disebut juga dengan kiamat. Pada hari akhir semua anak hari-hari adalah yang tidak dapat diundang atau dimajukan. Bila tadi ada diskusi kelompok kami, kurang lebih menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kelompok 1? Apakah ada tanggapan? Tidak ada. Oke. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah menampilkan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kembali. Oke, anak-anak sekalian, kalian tadi sudah melakukan diskusi ya. Selanjutnya Pak Guru akan kumpul LKPD yang sudah kalian kerjakan sebagai penilaian ya. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok. Apa yang sudah kalian tampilkan di depan tadi, mempresentasikan di depan teman-teman kalian, itu sudah sangat baik ya. Sudah sangat baik apa yang kalian lakukan tadi. Selanjutnya, coba silakan tempat duduknya kembali dirapikan seperti semula. Ya. Oke, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok tentang hari akhir ya, atau hari kiamat. Selanjutnya, mari sama-sama kita menyimpulkan materi tentang hari akhir. Kita menyimpulkan selama proses pembelajaran. Oke, kesimpulannya, hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi, sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh. Tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Apabila tidak mempercaya akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman.
beriman. Mengapa kita harus percaya kepada hari kiamat? Karena hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Kalau kita tidak percaya dengan hari kiamat, berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa akibatnya kalau kita tidak percaya dengan hari kiamat? Yang pertama akibatnya ya kita tidak termasuk orang yang beriman. Kita tidak termasuk orang yang beriman. Kemudian akibatnya kalau kita tidak percaya kepada hari kiamat, bahwa sama halnya kita tidak percaya kalau pada hari kemudian semua amal ibadah kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak percaya. Nah, sehingga mempercayai hari kiamat itu hukumnya wajib. Kita harus percaya kepada hari kiamat. Tidak boleh kita tidak percaya kepada hari kiamat, ya. Dengan kita percaya kepada hari kiamat, itu akan semakin menumbuhkan kecintaan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita percaya hari kiamat akan terjadi, maka kita tidak melakukan perbuatan dosa. Kita selalu termotivasi untuk melakukan perbuatan baik, karena kita yakin bahwa setelah dunia ini hancur, semua amal ibadah kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, Pak Guru akan membagikan kepada kalian soal asesmen formatif, ya. Silakan soal ini kalian kerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Alif, silakan dikerjakan. Ya. Oke, soal asesmen formatifnya cukup dikerjakan. Selanjutnya, Pak Guru akan kumpul soal yang sudah kalian kerjakan. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian menjawab soal format tadi, selanjutnya Pak Guru ingin mengetahui tentang proses pembelajaran yang kalian lakukan pada hari ini, mulai dari awal sampai akhir tadi. Sekarang Pak Guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Alhamdulillah, senang ya. Kemudian yang kedua, apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang paling menarik? Hah? Apa? Apa? Tentang kiamat. Ya, yang paling menarik hari ini tentang kiamat, karena kita membahas tentang kiamat. Oke, bagus sekali ya temannya. Kemudian yang ketiga, kesulitan apa yang kalian alami saat proses pembelajaran berlangsung? Apa kesulitannya tadi? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk semua
yang sudah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini? Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melakukan pembelajaran dengan membahas materi tentang hari akhir atau hari kiamat dengan sangat baik ya. Kalian menerima pembelajaran dengan sangat baik. Selanjutnya Pak Guru berharap supaya materi-materi yang kalian dapatkan tadinya itu bisa kalian amalkan ya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian selalu mengimani tentang hari akhir. Kemudian setelah pulang dari sekolah nanti, ingat belajar di rumah. Jangan terlalu banyak bermain ya, terutama bermain HP ya, kurangi bermain HP-nya. Kemudian ingat membantu orang tua, bantu orang tuanya bekerja. Dan yang paling penting kalian pulang sebentar, jangan lupa sholat duhur. Tetap sholat duhur ya. Oke anak-anak sekalian, tadi kita sudah membahas tentang makna hari akhir. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya ya, minggu depan ya, minggu depan materi yang akan kita bahas tetap masih materi tentang hari akhir, tapi yang akan kita bahas tentang kejadian hari akhir. Setelah hari kiamat itu apa yang akan terjadi? Setelah dunia ini hancur, apa yang akan terjadi? Nah, itu yang akan kita pelajari pada minggu ke depan. Oke anak-anak sekalian, tadi kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini dengan materi tentang makna hari akhir ya. Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anak-anakku karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh. Oke, selanjutnya silakan ketua kelas disiapkan, kemudian pimpin doa untuk pulang. Guru yang rapi, tangan dilipat, salaman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Oke, assalamualaikum.